Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan final tugas besar desain pengalaman pengguna. Selanjutnya, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1, Muhammad Gizi Rashid, dengan teman-teman saya yang lainnya, ada Widya Febriani, ada Muhammad Zaki, dan terakhir ada Muhammad Noval Agija Sindik. Baik, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan adapun output dari tugas besar desain pengalaman pengguna yang telah kami susun adalah sebuah aplikasi yang bernama ARDCR, mudahkan pilihan. Nah, ini merupakan aplikasi berbasis mobile, yang mana menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality untuk mempermudah penggunaan dalam mempresentasikan furniture. Nah, adapun metode yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini adalah design thinking, a framework for innovation. Nah, untuk sejarahnya sedikit, design thinking diperkenalkan oleh pendiri dari IDEO, yaitu Tim Brown dan David M. Kelly. Nah, untuk design thinking ini sendiri merupakan framework yang dibikin untuk menyelesaikan masalah, yang mana berfokus pada kebutuhan dari pengguna ataupun user. Nah, di mana IDEO sendiri ini merupakan sebuah lembaga konsultan desain yang berlatar belakangkan desain produk berbasis inovasi. Untuk dari tahap-tahapnya desain thinking sendiri, yang pertama itu ada empati, yaitu mendapatkan pemahaman empati terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Nah, dari aplikasi ini, adapun masalah-masalahnya yang sering kita temukan adalah tidak adanya waktu pada seorang user untuk membeli, memilih, ataupun bahkan memikirkan furniture apa yang cocok untuk di tempat ataupun di rumah mereka. Nah, yang kedua ialah kendala dalam jarak ataupun toko dari furniture itu sendiri. Nah, masalah yang paling terbesar ialah pada ukuran, jenis, ataupun bagaimana perkiraan dari bentuk fisik dari furniture tersebut. Nah, banyak user-user bahkan menggunakan cara yang manual untuk mengukur furniture apa yang cocok untuk mereka beli, seperti menggunakan dengan meteran, bahkan sambil menggunakan jengkal. Nah, di sini pada tahap empati, kita akan melakukan tahap pertama adalah user interview. Nah, pada user interview ini, kita mewawancara atau menginterview sebanyak 12 user, yang mana 12 user ini memiliki berbagai macam background yang berbeda-beda. Seperti yang pertama ada Pak Ahmad sebagai pegawai swasta, ada Ibu Juniarti sebagai pegawai negeri sipil, ada Aji sebagai mahasiswa, Asa sebagai senior UI dan UX designer, ada Fikri sebagai alumni dari TELU, ada Sambang sebagai coffee shop staff, ada Agus Dwi Mulyadi sebagai dosen swasta, sebagai pegawai swasta, ada Raffi Zulkanzi sebagai digital content creator, ada Mintarsih sebagai wira swasta, ada Ibu Monalisa sebagai ibu rumah tangga, dan ada Aulia Nurul sebagai mahasiswi, serta ada Sukrianto Jayaputra sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dari setelah kita melaksanakan hasil interview terhadap 12 user tersebut, diraihlah beberapa kesimpulan atau poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada 8 dari 12 user sudah mengetahui apa itu teknologi AR atau Augmented Reality. Nah, dari 12 user yang kita interview, seluruhnya pernah membeli furniture dengan cara langsung mendatangi toko furniture. Dan 4 dari 12 pernah juga membeli melalui e-commerce. Sebanyak 9 dari 12 user lebih mengutamakan model, harga, dan merek dalam pembelian furniture dibandingkan beberapa faktor-faktor lainnya. Seluruh user memiliki kesulitan dalam menemukan dan menentukan furniture yang cocok dengan keinginan user sendiri. Dan juga seluruh user melakukan proses pengukuran manual menggunakan jengkal dan meteran dalam mengukur ukuran furniture yang ingin dibeli. Nah, dari setelah kita menginterview dan menyimpulkan apa saja hasil interview itu, didapatlah 3 buah user persona yang telah kita bikin. Memiliki beberapa pain point, goals yang berbeda-beda, serta beberapa macam tag ataupun identifikasi tentang permasalahan yang kita selidiki. Selanjutnya ke tahap define atau menganalisis permasalahan untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi.
Nah, pada tahap define ini, kita akan merumuskan sebuah problem statement atau perumusan masalah, di mana permasalahan-permasalahan ini akan kita kelompokkan dan kita bikin dari problem, target audience, vision, strategi, goals, dan fiturnya. Nah, dilihat dari sini, adapun problem yang kita dapatkan, tidak adanya tools, aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasikan posisi furniture terhadap ruangan sesuai dengan keinginan customer. Ada kurangnya referensi user untuk mengisi furniture di ruangan, serta jarak antar toko dan rumah customer, sehingga mereka harus bolak-balik dan memakan waktu. Adapun target dari audiens kita adalah ibu rumah tangga, anak muda, orang yang ingin membeli furniture baru, orang yang sedang mendekorasi ruangan, orang yang hobi mengoleksi furniture, dan mahasiswa desain interior. Untuk visionnya sendiri, itu ada untuk membantu user dalam memvisualisasikan furniture sesuai keinginan dan kebutuhannya. Ada memperoleh furniture dengan kualitas yang baik dan terjamin. Nah, beberapa strateginya seperti untuk membantu user dalam memvisualisasikan furniture sesuai keinginan dan kebutuhannya. Nah, untuk goals-nya sendiri, itu ada satu, yaitu adalah untuk memudahkan customer dalam sebagai user aplikasi untuk mendapat rekomendasi furniture yang mereka inginkan dari harga dan jenis furniture secara bebas dan fleksibel. Untuk fitur-fiturnya sendiri, kita ada beberapa fitur-fitur yang akan kita unggulkan seperti AR smartphone base. Kita akan mengimplementasikan AR secara penuh pada aplikasi ini. Selanjutnya, nah, stakeholder map matrix. Nah, adapun stakeholder map matrix ini merupakan sebuah grafik di mana kita akan menempatkan para user-user yang telah kita wawancarai khususnya pada dua sumbu bagian, ada interest dan power. Bagaimana pembagiannya? Untuk pembagian power dan interest sendiri, itu bergantung kepada masing-masing cenderungan pada masing-masing user. Untuk power sendiri, semakin tinggi power yang dipunyai oleh user, maka dia juga akan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang AR ataupun aplikasi yang akan kita bikin. Untuk interest sendiri, itu merupakan ketertarikan stakeholder terhadap aplikasi yang telah kita buat, baik itu dari goals, fitur, dan lain-lainnya. Untuk pemetaan sendiri bisa kita lihat, untuk Ahmad, di sini dia terletak pada Keep Certified, di mana ini cukup sebagai inform. Untuk Juniati sendiri, itu pada posisi interest. Untuk Aji, mahasiswa, dia juga pada Keep Satisfied, dengan role-nya inform. Nah, untuk Ansah sendiri, dia pada manage closely atau sebagai work together, di mana di sini dia memiliki power yang tinggi dan juga interest yang sangat tinggi. Dan untuk Fikri, ini terletak pada keep confirm, di mana dia mempunyai power yang rendah, serta interest yang tinggi. Dan untuk Sambang sendiri, dia terletak pada power yang tinggi pada keep satisfied dengan interest yang rendah. Dan untuk Agus Dwi Mulyadi, dia terletak pada interest yang rendah dan power yang rendah. Dan untuk Rafiul Kardi, itu dia terletak pada manage closely, di mana dia memiliki interest yang tinggi juga serta power yang sangat tinggi. Untuk Mintasi, dia juga terletak pada power yang tinggi dan interest yang rendah, itu pada keep satisfied. Dan untuk Mona Lisa sendiri terletak pada manage closely, di mana dia memiliki power yang tinggi, juga interest yang tinggi. Dan untuk Aulia Nurul terletak pada manage closely juga, memiliki interest dan power yang tinggi. Dan terakhir pada Sukrianto, dia ini merupakan posisi yang hampir tengah-tengah, di mana dia memiliki interest yang kuat, namun untuk powernya tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Mungkin sekian penjelasan saya tentang tahap kedua, itu define. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, selanjutnya adalah mengenai ide. Nah, di ide ini merupakan menghasilkan ide sebanyak mungkin. Jadi di sini diharapkan kita bisa menemukan ide-ide yang sesuai dan juga kita membuat ide-ide untuk usulan di sini. Nah, diharapkan dengan adanya ide-ide ini, kita bisa memberikan satu produk yang bisa diusulkan ke customer. Next. Nah, yang selanjutnya adalah customer journey map. Nah, di sini adalah diagram yang memastikan
antara kesinambungannya. Misalnya dia membeli furniture, kemudian aktivitinya apa, kemudian experience-nya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengukur terlebih dahulu di rumah. Nah, mungkin kalau misalnya si customer-nya ini kalau mengukur dulu, kemudian dia mengira-ira seperti apa, itu akan memakan waktu. Nah, di sini dia harus melakukan step yang berikutnya, yaitu pergi ke pasar ataupun ke toko furniture, kemudian dia harus memilih, kemudian memilih deskripsinya seperti apa, melakukan pembayaran, dan step by step-nya ini akan memakan waktu, akan memakan biaya yang lebih jika kita lihat dari segi activity-nya dan dari segi experience-nya seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, dari situ kita bisa membuat storyboard-nya. Storyboard di mana didapat dari si customer journey map-nya ketika mungkin kita ingin membeli suatu produk, kemudian kita memikirkan, kita melakukan pengukuran, kemudian kita pergi ke tokonya, dan setelah kita pergi ke toko, kita menego untuk harganya, kemudian kita bisa mendapatkan barang tersebut. Kurang lebihnya storyboard-nya seperti itu. Bisa next. Nah, dari situ kita muncul membuat good product constraint, yaitu membuat batasan-batasan dari produk yang kita buat, yaitu ada user desirability, ada business visibility, dan juga teknologi visibility. Untuk yang user desirability-nya sendiri itu, kita bisa lihat di sini ada customer segmennya. Kemudian di sini ada aplikasi AR ini merupakan kemudahan dalam memvisualisasikan. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan si customer ataupun pengguna ataupun kita itu bisa mudah dalam memvisualisasikan ketika membeli produk ataupun kita mau menggunakan si aplikasi ini untuk mengukur sesuai dengan ruangan. Next. Yang selanjutnya adalah segmen pasarnya sendiri. Nah, kalau misal kita lihat dari hasil sebelumnya, untuk yang di segmen pasarnya, untuk pembelian furniture secara online itu ada di IKEA, Dekoruma, dan Informa. Kemudian di IKEA Place itu belum ada, sedangkan ARDCR ini itu sudah ada. Kemudian kalau misal menggunakan teknologi AR pada furniture itu hanya ada di IKEA Place dan juga ARDCR. Kemudian selanjutnya untuk yang fitur chatnya itu ada di IKEA, Dekoruma, Informa, dan ARDCR. Jadi untuk yang IKEA Place itu hanya menyediakan teknologi AR-nya saja, belum ada fitur chatnya dan juga pembelian furniture. Sedangkan untuk di ARDCR ini sudah merangkum semuanya, mulai dari pembelian furniture secara online, kemudian menggunakan teknologi AR-nya juga, dan juga memiliki fitur chat. Next. Yang selanjutnya adalah prototype. Nah, di prototype ini merupakan implementasi dari solusi yang telah dibuat. Kemudian kita melakukan validasi apakah sudah cukup menyelesaikan masalah atau belum. Jadi di sini kita membuat desainnya dari hasil wawancara ataupun user testing di sebelumnya. Next. Nah, untuk di Lean UX sendiri, nah di Lean UX ini diharapkan kita bisa mendapatkan batasan-batasan, kita bisa mengetahui user personanya seperti apa, bisnis problemnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, kita tahu bisnis outcome-nya seperti apa, jadi kita bisa mengetahui terlebih dahulu. Kalau di bisnis, dari segi bisnis itu biasanya disebut dengan BMC. Nah, kalau misalnya untuk yang UX-nya, itu kita menggunakannya Lean UX, yaitu fokus pada pengalaman pengguna dalam hal proses-prosesnya. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan prototipe dari aplikasi ARDCR. Nah, ini untuk yang tahapan awal. Tahapan awalnya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah splash screen-nya, kemudian ada onboarding-nya. Nah, di mana onboarding-nya ini nanti akan munculkan selamat datang, kemudian nanti bisa klik diikuti, kemudian akan muncul tampilan halaman awal ataupun halaman utamanya.
Next. Nah, yang selanjutnya untuk di onboarding-nya ini ada beberapa tampilannya. Ini ada keranjang, itu yang di sebelah kiri. Kemudian yang ketika kita klik yang di tengah itu ada tombol plus, itu yaitu tambah furniture. Kemudian yang di pojok kanan saya itu ada akun. Nah, dan yang di atasnya itu ada klik selanjutnya dan selesai. Yang selanjutnya ini untuk tampilan ketika kita membuka si ininya, Bingsta-nya. Jadi di situ ada detailnya, kemudian kita ketika mau menempatkan dia di ruangannya seperti apa, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk prototipe-nya. Oke. Yang selanjutnya adalah tampilan keranjang. Nah, di sini itu ketika kita sudah memilih barangnya, sudah sesuai, sudah kita visualisasikan. Nah, nanti kita melakukan harganya sudah sesuai. Nah, kita masukkan ke keranjang. Nah, tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Ada detail harganya seperti harganya berapa, kemudian barangnya kita beli berapa. Next. Nah, ini untuk yang tampilan akun. Untuk tampilan akun, kita bisa login menggunakan Google, atau kita mungkin pengguna baru. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah tampilan profilnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaki. Silakan. Oke, selanjutnya adalah tampilan coba furnitur. Di sini kita bisa lihat barang tersebut akan disimulasikan pada kamera HP, kemudian ditekan checklist untuk menempatkan posisi. Setelah itu akan muncul notifikasi atau informasi berupa harga dan tombol tambah untuk memasukkan ke keranjang. Dan jika dimasukkan ke keranjang, maka akan muncul angka 1 di logo icon keranjangnya. Ya, ini selanjutnya adalah proses checkout-nya. Setelah keranjang diklik dan memilih checkout, maka akan muncul tampilan berikut seperti data pengiriman, alamat pengiriman, pemilihan kurir pengiriman, daftar barangnya apa saja, dan ada kolom untuk memasukkan kode promo jika ada, dengan selanjutnya metode pembayarannya menggunakan apa, dan daftar rincian harga yang akan dibayarkan. Setelah selesai, kita bisa klik bayar. Setelah itu masukkan PIN yang Anda punya. Setelah itu masuk konfirmasi, maka akan muncul, jika berhasil akan muncul splash screen atau informasi sudah dipesan. Ya, selanjutnya adalah tampilan tracking pesanan furnitur. Ya, di sini adalah kita bisa men-track atau bisa mencari tahu di mana posisi barang Anda dengan cara mengklik yang ada di kotak pesanan saya ini. Setelah itu maka akan muncul peta yang menampilkan lokasi barang Anda dan estimasi kemungkinan akan sampainya. Di sini juga terdapat riwayat pengiriman dari mulai barang itu dikirimkan hingga pesanan telah diterima. Yang selanjutnya adalah fitur pesan. Di sini adalah kita bisa melakukan chatting online. Seperti di sini ada contohnya, telah menanyakan apakah barangnya masih ada atau tidak. Ya, selanjutnya desain feedback. Jadi pada feedback yang kami lakukan terdapat 14 partisipan yang memberikan feedback terhadap desain yang telah kami buat. Di sini ada list pertanyaannya. Yang pertama itu adalah apakah pengenalan dari fitur keranjang tambah dan akun mudah untuk dipahami. Seluruh partisipan menjawab mudah. Yang selanjutnya adalah apakah flow dari checkout sudah cukup memudahkan. Seluruhnya juga partisipan mudah. Pada pertanyaan 3, yaitu apakah informasi terkait detail produk sudah sangat jelas. 11 dari 14 partisipan menjawab mudah. Untuk nomor 4, untuk melihat paket pesanan apakah sangat membantu kamu. 13 dari 14 partisipan menjawab mudah.
Nomor 5, apakah kamu terkendala sesuatu saat menggunakannya? 13 dari 14 partisipan menjawab tidak. Dan nomor 6 adalah apakah ada halaman yang perlu diimprove dari desain yang sekarang? Setengah dari partisipan menjawab tidak. Ya, selanjutnya adalah prototype desain feedback-nya. Jadi setelah dilakukan improvisasi pada tampilan, maka setelah dibuat ada gambar yang sebelumnya dan sesudahnya. Seperti ada kritikan, yaitu gambar terkesan tidak bisa digeser. Maka diperbaiki akan bisa digeser gambar tersebut. Yang selanjutnya adalah ada kritikan, yaitu mungkin tombol bisa diganti jadi simulasi jangan coba. Yang asalnya kata coba pada tombol simulasi akan diganti jadi tombol simulasi. Yang selanjutnya adalah bagian penjelasan keranjang. Kritiknya adalah penjelasan keranjang mungkin ibu-ibu lainnya bingung atau rancu. Maka kami memperbaiki deskripsi keranjangnya menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah desain feedback sebelum dan sesudah. Ada kritikan favorit ngumpet di halaman utama, bisa dikasih chat sama favorit. Ya, sama nggak nemu fitur trackingnya. Maka kami memberi deskripsi pada menu akun, itu terdapat fitur chat, favorit, dan tracking. Yang selanjutnya adalah penjelasan Figma yang akan dilakukan oleh Noval. Baik. Izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum layarnya? Sudah, Pak. Ya udah. Oke. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian demo dari aplikasi AR Decor ini. Nah, jadi pas tampilan utama dia akan muncul pop-up, lalu dia akan muncul onboarding. Jadi di sini kami memberikan kayak panduan terhadap pengguna untuk mengikuti langkah-langkahnya. Jadi pas dia buka aplikasinya juga kamera HP-nya yang belakang hidup. Nah, jadi misalnya ada yang ingin ikuti langkah-langkahnya, dia klik tombol ikuti. Terus di sini ada penjelasan fitur keranjang itu apa. Terus dia klik selanjutnya. Terus fungsi dari tambah furnitur itu apa. Dan kalau yang terakhir itu ada akun. Nah, jadi, kalau dia klik selesai, maka dia akan menutup. Terus misalnya kita ingin menambahkan furnitur untuk disimulasikan, kita bisa klik tambah. Jadi di sini setelah dia klik tambah, di sini ada kayak pencarian, mungkin dia ingin melakukan filter. Terus misalnya dia ingin berdasarkan kategori yang dia mau, di sini ada kursi, lampu, dan lain-lain. Kalau dia ingin melihat inspirasi, dia bisa klik. Mungkin di sini inspirasi dari toko-toko bisa diklik. Mungkin di sini nampilkan harga, gambar, terus nama barangnya. Nah, jadi di sini yang saya pilih adalah kursi. Jadi dia akan menampilkan seluruh kursi. Nah, di sini saya coba kursi namanya Bingsta. Jadi di sini ya menampilkan gambar yang bisa digeser. Terus di sini ada penjelasan, klik tombol simulasi, furnitur akan muncul di kamera kamu. Nah, misalnya dia tutup. Jadi di sini ada penjelasan, bahannya apa, petunjuk perakitan, petunjuk perawatan. Terus mungkin di sini kami memberikan rekomendasi barang lainnya. Terus kalau misalnya dia penasaran dengan barangnya, dia bisa mengirimkan pesan ke toko tersebut. Misalnya tokonya tersebut adalah IKEA, dia bisa bertanya, mengirimkan gambar, atau menelponnya secara langsung. Nah, untuk misalnya tombol simulasinya diklik, jadi nanti si user bisa menentukan posisi
furniturnya itu di mana. Mungkin kalau nggak sesuai, mungkin dia bisa klik ini tong sampah, atau mungkin dia suka bisa klik favorit. Misalnya posisinya sudah pas, dia bisa klik centang. Nah, ini tampilannya. Jadi dia ada pesan, ada untuk tambahkan ke keranjang, favorit, atau dia ingin menambahkan furnitur lainnya dengan klik tambah. Misalnya dia klik tombol tambah ini untuk memasukkan ke keranjang, nanti ada pemberitahuan seperti tadi. Jadi karena kita udah menambahkannya ke keranjang, maka kita klik tombol keranjang, dan kita akan melakukan proses checkout. Klik checkout, di sini ada penjelasan pengiriman. Misalnya pilihannya rumah, kurir pengirimannya yang paling atas, terus ada daftar barang. Nah, terus selanjutnya di sini proses untuk metode pembayaran, daftar barang, mungkin dia punya kode promo, terus terdapat rincian harga. Dia klik bayar, lalu user disuruh untuk memasukkan PIN-nya. Nah, setelah PIN dimasukkan, dia akan user akan mengklik konfirmasi, dan ada pemberitahuan seperti ini, bahwa pesanan itu telah diterima. Jika dia penasaran dengan barangnya, dia bisa lihat di sini, di akun, terus dia bisa lihat card bagian paket kamu. Nah, nanti di sini user bisa ngelihat paketnya sudah sampai mana. Mungkin di sini kasusnya adalah paket dari user itu udah di dalam kota yang sama. Jadi user juga bisa drag di bagian sini untuk melihat detail-detail yang sebelumnya. Oke, baik. Sekian untuk demo aplikasinya. Setelah kami melakukan prototype, terus kami melakukan pengujian terhadap user. Nah, di sini yaitu fase kelima adalah melakukan pengujian. Nah, di fase pengujian ini kami menggunakan aplikasi Mesh Design. Jadi aplikasi ini adalah usability testing yang bisa dilakukan secara online, yang namanya Mesh Design. Nah, di sini terdapat 14 responden yang melakukan usability testing, dan di sini dari testingnya kami mendapatkan skor 82. Mungkin penjelasannya bisa dilihat di sini. Nah, untuk dari pertanyaannya sendiri itu, di sini kami menyuruh user untuk memperkenalkan user terhadap aplikasi kami. Jadi di sini ada tugas-tugasnya, bisa dilihat. Jadi yang pertama itu pengenalan fitur utama. Jadi di sini kami menyuruh user, pada tahap ini kamu diharuskan untuk melihat informasi dasar aplikasi ini. Silakan ikuti langkah-langkah dengan menekan tombol ikuti dan selesaikan pengenalan fitur dengan menekan tombol selanjutnya hingga selesai. Dapat dilihat empat testernya itu semuanya berhasil. Dan di sini kami menanyakan apakah penjelasan dari setiap fitur utama mudah dipahami atau tidak. Dari 14 user mengatakan semuanya paham. Nah, di sini ada tugas yaitu memilih furnitur bernama Bingsa dan melihat detail gambar. Jadi ada 5 user yang sesuai terhadap kemauan kami, dan 5 user dengan cara mereka sendiri, dan terdapat 4 user yang menyerah. Nah, di sini juga apakah kamu mengetahui fungsi dari tombol simulasi pada halaman ini? Di sini terdapat 9 user yang tahu dan 5 user yang tidak mengetahui. Dan di tugas selanjutnya kami menyuruh mencoba simulasi furnitur dan masukkan ke keranjang. Jadi 10 testernya berhasil dengan arahannya dengan benar. Di sini ada 4 yang tidak sesuai. Dan selanjutnya itu tekan gambar keranjang dan lakukan proses pemesanan. Jadi di sini semua testernya melakukannya dengan benar. Dan di sini untuk tugas selanjutnya melacak paket pesanan. Jadi terdapat 12 tester yang sesuai dan 2
dan 2 lainnya yang tidak. Nah, untuk di terakhir kami menanyakan bagaimana pengalaman yang kamu rasakan saat menggunakan aplikasi kami. Jadi di sini terdapat 8 dari 8 tester itu mengatakan sangat mudah dan 6 yang mengatakan mudah. Dan terakhir kami meminta saran dan kritik dari tester tadi. Di sini kami ngambil yang seperti saran dan kritikannya saja. Yang pertama ada keren, tetapi masih ada beberapa bagian membingungkan seperti simulasi barang, dan ada di beberapa bagian mencari tombol, tambah, dan selebihnya sudah keren. Selanjutnya cukup mudah untuk ibu-ibu seperti saya, saran agar lebih ketika belanja bisa langsung kembali ke toko atau pemilihan furnitur, tidak langsung diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya ada dari keseluruhan desain sangat bagus dan menarik, gambar, warna, tampilan yang disajikan sangat bagus, fitur yang disediakan juga lengkap dan detail. Namun ada sedikit kritik pada bagian simulasi, fitur simulasi yang disediakan agak membingungkan, fungsinya untuk apa, karena setelah klik simulasi, tampilannya hanya seperti klik foto barang yang dipilih sebelumnya. Dan yang lainnya ini, ada mungkin masukannya saat simulasi bisa menggunakan kamera dari device itu sendiri untuk mengambil gambar di rumah yang asli. Lalu untuk homepage awal bisa ditambahkan selamat datang jika tidak menggunakan guideline-nya. Yang terakhir, UI UX-nya keren, skill Figma-nya sudah mantap. Sama ini tadi, lihat halaman home-nya emang masih kosong ya, cuman ada tombol navigasi di bawah. Nah, saranku yang diisi apa? Ya, dikembalikan ke Gazi. Baik, terima kasih Noval atas penjelasan terakhirnya tentang Maze, implementasi Maze dan perbaikan dari desain aplikasinya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.